Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud dikenal sebagai ibadah yang mempunyai tempat istimewa dalam Islam. Sholat tahajud memberikan kesempatan kepada umatnya untuk meningkatkan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat dunia sedang diselimuti keheningan malam. Melaksanakan ibadah ini di sepertiga malam terakhir merupakan simbol dari keinginan kuat seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada penciptanya, memohon ampunan, dan memanjatkan doa-doa pribadi di saat yang lain terlelap dalam tidur. Kedekatan ini tidak hanya menguatkan hubungan spiritual antara hamba dan Kholiknya, tetapi juga menempatkan hamba tersebut dalam posisi yang istimewa sebagai orang yang memilih memanfaatkan waktu yang sangat berharga tersebut untuk beribadah. Namun penting untuk diingat bahwa ada 4 larangan dalam menjalankan sholat tahajud yang harus dihindari untuk menjaga kemurnian ibadah ini supaya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghindari 4 larangan ini tidak hanya akan memastikan bahwa ibadah tahajud yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan sunnah, tapi juga memaksimalkan keutamaan dan pahala yang diperoleh dari ibadah yang sangat dianjurkan ini. Jadi jangan sampai kita melakukan salah satu dari 4 larangan ini yang berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas apa saja 4 larangan dalam ibadah sholat tahajud? Jadi yang pertama itu adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, konsistensi dalam ibadah itu sangat ditekankan dalam Islam. Mengerjakan sholat tahajud hanya pada saat-saat tertentu, seperti ketika sedang menghadapi kesulitan atau membutuhkan sesuatu,
lalu meninggalkannya setelah keadaan membaik bukanlah praktek yang disukai. Nabi Muhammad SAW memuji mereka-mereka yang rutin dan istiqomah dalam mengerjakan sholat malam, baik dalam keadaan susah maupun senang. Kemudian larangan yang kedua adalah mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meskipun malam Jumat memiliki keistimewaan, mengkhususkan sholat tahajud hanya untuk malam tersebut dan meninggalkannya pada malam-malam yang lain bisa mengarah pada makruh. Sebaiknya sholat tahajud dikerjakan setiap malam untuk menjaga kesinambungan ibadah dan menghindari pemahaman yang salah mengenai keutamaan malam-malam tertentu. Larangan yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Ya, ini sering terjadi jika seseorang merasa mengantuk. Jadi sebaiknya ia menunda atau menghentikan sementara sholat tahajudnya untuk beristirahat atau tidur sejenak hingga kantuknya hilang. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa mengerjakan ibadah dalam keadaan segar dan fokus itu lebih baik daripada memaksakan diri dalam keadaan mengantuk. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah melihat langsung sebuah kondisi yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Jadi suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, tali apakah ini? Para sahabat menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan keempat yaitu berlebihan dalam ibadah hingga mengabaikan keseimbangan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berada dalam keadaan seimbang, termasuk dalam beribadah. Berlebihan dalam mengerjakan sholat tahajud hingga mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seperti kewajiban sosial atau kesehatan bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri adalah contoh terbaik dalam menjaga keseimbangan antara ibadah, kehidupan sosial, dan kebutuhan pribadi. Rasulullah telah memberi peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunahku maka ia tidak termasuk golonganku. Ini diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa sholat tahajud adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan dengan banyak keutamaan. Namun untuk memaksimalkan pahala dan keutamaannya, penting untuk menghindari 4 larangan tersebut dan menjalankan ibadah ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam mengerjakan sholat tahajud.
Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.